Oh iya, boleh. Kita ke sana aja. Yuk. Itu Pak, boleh wawancara sebentar? Ya, mana? Di sana aja Pak. Selamat sore Pak. Sore. Kami ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Bapak menentukan waktu tanam di area sawah ini. Sore nak ya. Sebenarnya saya juga kesulitan untuk menanam waktu bibit untuk periode selanjutnya. Dewasa ayu yang cocok untuk membibit padi jarang sekali muncul. Jadi Bapak kesulitan ya, sehingga butuh waktu lebih lama untuk menemukan dewasa ayu. Ya, terus sekali. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk warga, bisa-bisa hasil panen tidak bagus. Itulah masalahnya. Dalam 1 bulan hanya ada 1 dan 2 hari yang tidak dianggap baik. Itu membuat aktivitas pertanian menjadi terhambat ya Pak? Ya, dan saya tidak memaksa menanam di hari yang tidak baik. Kalau salah pilih resiko, tapi keterbatasan itu seperti sekarang saya merasa terjebak. Sepertinya kita punya solusi buat Bapak. Warige Bali adalah pengetahuan yang mengajarkan tentang sistem kalender untuk menentukan dewasa ayu dalam rangka memulai suatu pekerjaan. Penentuan dewasa ayu digunakan untuk upacara keagamaan atau sendi kehidupan yang lain, seperti kebudayaan, kesenian, perikanan, peternakan, perkebunan, pembangunan pertanian, dan yang lainnya. Umumnya, petani di Bali menggunakan dewasa ayu untuk menentukan aktivitas seperti membibit, menanam, mengairi, juga memanen. Namun, dalam 1 bulan, terkadang ketersediaan daripada dewasa ayu terbatas, sehingga petani tidak bisa secara bebas mencocokkannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Maka dari itu, kami tim Naraurum dari SMA Negeri 1 Singaraja, saya Putu Nadia Apsari dan rekan saya KDM Harani Putri tertarik mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini untuk menawarkan gagasan solusi yang tertuang dalam karya ilmiah berjudul Machine Learning dan Warige, Kolaborasi Modern dan Tradisional pada Pertanian Padi di Bali. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana machine learning memprediksi dewasa ayu berdasar warige dan aktivitas pertanian padi di Bali. Yang kedua, bagaimana tingkat efektivitas machine learning dalam memprediksi aktivitas pertanian padi waktu sekarang untuk mengoptimalkan keuntungan di masa mendatang. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui mekanisme machine learning dalam memprediksi dewasa ayu. Yang kedua, menilai tingkat efektivitas machine learning dalam memprediksi aktivitas pertanian padi waktu sekarang untuk mengoptimalkan keuntungan di masa mendatang. Manfaat penelitian ini yang pertama, mengetahui ketersediaan dewasa ayu yang lebih banyak dibandingkan dengan kalender Bali, sehingga petani lebih fleksibel dan leluasa menentukan aktivitasnya sesuai dengan kesiapannya. Yang kedua, dapat memprediksi aktivitas pertanian padi waktu sekarang untuk mengoptimalkan keuntungan di masa mendatang. Yang ketiga, dapat diimplementasikan pada bidang, sektor, atau komoditi lainnya. Dan yang terakhir, melestarikan tradisi Bali, sehingga kelak bisa menjadi destinasi wisata kekayaan budaya non-kebendaan. Data yang kami gunakan bersumber dari wawancara dengan Ide Bawati Hermawan Tangkas tentang warige dan kalender Bali. Kami juga menggunakan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang membahas tentang machine learning juga warige.
kami menggunakan data pendewasaan dari kalender Bali tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Alat yang kami gunakan untuk mengumpulkan data ada ATK, kamera, dan juga laptop. Pada metode pengolahan data dan analisis data, terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah pra-pengolahan data. Ini meliputi editing dan seleksi data. Tujuannya adalah mendapatkan data yang sesuai. Penulisan data-data juga perlu diperhatikan. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk tabulasi, termasuk tabel input, tabel performa, dan tabel prediksi dari machine learning. Yang terakhir, analisis data. Data diklasifikasikan menjadi variabel features, yaitu warige, dan variabel target adalah aktivitas tanam padi. Setelah penetapan model machine learning, barulah machine learning diprediksi menggunakan data dari kalender Bali tahun 2024. Hasil prediksi dan aktual kita buat menjadi tabulasi untuk disimpulkan performanya. Sekarang kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah kalender Bali. Kalender yang biasa digunakan oleh masyarakat Bali adalah kalender Bali. Ini merupakan gabungan dari kalender Masehi, kalender Saka Bali, dan kalender Tika. Secara luas, kalender Bali digunakan masyarakat Bali pada upacara keagamaan dan budaya. Bisa juga untuk menentukan aktivitas di bidang seperti pernikahan, pembangunan, dan pekerjaan di bidang pertanian. Yang kedua, sistem Subak. Petani di Bali sudah lama mengenal Subak sebagai wadah dan organisasi. Subak dibentuk karena keinginan yang keras daripada petani untuk mendapatkan air irigasi yang cukup dan adil. Pengaturan air irigasi sangat krusial karena ini akan menentukan hasil daripada pertanian padi. Yang ketiga, siklus tanam padi. Tanam padi memiliki tahapan-tahapan tertentu, seperti membibit, menanam, mengairi, dan juga memanen. Petani di Bali masih sering menggunakan cara tradisional pada alat dan teknik yang diturunkan secara turun-temurun. Yang keempat, dewasa ayu pertanian. Penentuan dewasa menjadi sangat penting bagi masyarakat Bali karena sangat menentukan sifat dan perilaku dasar dari seseorang. Selain itu juga berpengaruh dari bidang-bidang kehidupan, salah satunya bidang pertanian. Setiap waktu memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing, yang pada akhirnya memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap tindakan yang dilakukan. Terdapat 3 unsur warige yang diperhitungkan dalam dewasa ayu pertanian, yaitu wuku, wewaran, dan sasih. Dari ketiga irisan unsur warige tersebut, dengan perhitungan yang rumit tetapi teliti, yang pada akhirnya akan menghasilkan dewasa ayu. Machine learning merupakan metode atau studi yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh komputer untuk mempelajari teks tertentu tanpa instruksi yang eksplisit. Adapun tahapan-tahapan dari machine learning yaitu yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data kalender 2022, 2023, dan 2024 menggunakan aplikasi Excel. Langkah selanjutnya yaitu persiapan data. Adapun langkah-langkah dari persiapan data yaitu yang pertama pemahaman data. Pemahaman data dilakukan dengan mengkaji kalender mentah menjadi kalender yang lebih spesifik, yang dimana kami menggunakan yang lebih spesifik yaitu aktivitas membibit, menanam, memanen, serta mengairi. Selanjutnya adalah tahap pembersihan data. Tahap pembersihan data penting dilakukan. Adapun tahapan pembersihan data ini dilakukan dengan menseragamkan data agar pada saat dimasukkan pada mesin learning tidak terjadi kesalahan pada pengolahan datanya. Tahap selanjutnya adalah tahap pemisahan data, yang dimana data dibagi menjadi 2, yaitu data prediksi dan data latih, yang dimana data 2022 dan data 2023 sebagai data latih dan 2024 sebagai data prediksi. Selanjutnya adalah menentukan variabel, yaitu variabel features dan variabel target. Variabel target adalah variabel yang untuk diprediksi, yaitu membibit, memanen, menanam, serta mengairi. Selanjutnya yaitu variabel features, yang dimana digunakan untuk menentukan data prediksi, yaitu sasih, wuku, serta wewaran. Selanjutnya adalah widget rank. Widget rank yaitu menilai dan memberi peringkat pada fitur dalam dataset berdasarkan seberapa baik variabel features berhubungan dengan variabel target. Langkah selanjutnya yaitu pelatihan dan evaluasi model.
Data latih dibagi lagi sebanyak rasio 70% banding 30%, yang dimana 70% ini bertujuan untuk pelatihan. Adapun tujuan dari dilakukannya pelatihan ini untuk memprediksi dengan tepat. Selanjutnya yaitu pemilihan model. Ada 5 macam pemodelan Supervised Machine Learning, yaitu KNN, Random Forest, GBM, Neural Networks, dan SVM. Selanjutnya adalah melakukan prediksi. Adapun langkah-langkah untuk melakukan prediksi, yang pertama yaitu penginputan data latih. Yang kedua yaitu konstruksi dari model neural networks yang sudah dipilih dari tahap sebelumnya. Yang ketiga yaitu hubungkan dengan widget prediksi. Dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi dari prediksi. Dan yang terakhir yaitu penilaian efektivitas, yang dimana dari hasil prediksi sebanyak 422 data, sebanyak 338 akurat, dan sebanyak 84 data tidak akurat dari hasil prediksi yang kami lakukan menggunakan machine learning. Jadi, neural networks dapat diterapkan pada pertanian padi, di mana akurasi prediksi sebesar 80% itu akurat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya gagal panen. Sekian paparan tentang hasil penelitian kami ucapkan terima kasih. Saya Putu Nadia Pesari dan rekan saya, KDM Maharani Putri, pamit undur diri. Meneliti itu seru.